Sistem alarm pengamanan ini juga telah diubah. Yang apabila terinjak, semua alarm akan menyala. Mas, kalau kamu menemukan video ini, berarti aku berada jauh dari kamu sekarang. Mana? Mas, ya ampun. Aku lagi jatuh cinta sama seseorang, tapi dia udah punya istri. Ya ampun, Frey. Apa kamu yakin dengan itu semua? Andai aku bisa menghapus semua segala kesalahan aku sama kamu, Bas. Aku mau melakukan apapun itu demi kamu. Karena aku sadar kalau aku jatuh cinta sama kamu, Bas. Kamu ikuti mobil itu terus, dan kamu share live relocation. Jangan biarkan mobil itu lolos. Siap, Komandan. Bian telepon. Halo, Bian. Halo, Bas. Ada apa? Bas, sekarang aku lagi ada di Chandrawasih Utara. Dan sepertinya aku melihat mobilnya si hantu dan sekarang aku sedang mengejarnya. Bian, kamu jangan gegabah. Itu bahaya, ya. Tapi ini tugas, Komandan sudah menyuruhnya. Ya udah, sekarang kamu share log ke saya, real time. Tunggu saya, ya. Oke. Aku nggak boleh sia-siakan kesempatan ini. Bos, kayaknya ada yang ngikutin kita, Bos. Tambah kecepatan. Baik, Bos. Seperti dia tahu posisi aku. Aku nggak boleh kehilangan jejak. Halo, Bos. Tolong hadang mobil yang mengikuti saya. Saya akan kirim lokasinya sekarang. Oke, Bos. Perintahnya apa? Ada yang ngikutin, Bos. Bos sudah ngirim Sherlocknya. Kita start sekarang. Oke. Aku nggak boleh ngelepasin dia. Aku harus berhasil menangkapnya sekarang. Belok sini. Ya, betul. Terus. Nah, belok kiri. Oke.
tubuh Bella Bos lewat. Ayo, cepat, tabrak mobil itu. Oke. Kenapa titik Sherlocknya berhenti? Bianca. Aku harus menghubungi Bu Bas. Bas, kayaknya aku gak akan selamat deh, Bas. Ada sesuatu hal yang harus aku sampaikan sama kamu, Bas. Tapi aku malu mengakuinya, Bas. Tolong jangan dekat-dekat, Bu. Jangan dekat-dekat. Tolong. Karena kita berbahaya, Pak. Bahaya. Tolong, Pak. Sangat berbahaya ini. Ada informasi tambahan kok? Belum, Dan. Lokasi sudah diamankan? 86, Dan. Titik koordinat sudah terdekat. Di perempatan depan, belok kanan. Siap, Dan. Mundur. Semuanya mundur. Bahaya, Bu. Tolong, Pak. Sangat berbahaya, Pak. Bianca! Mas, Pak. Tidak boleh, Mas. Tunggu instruksi dari kami, Mas. Bahaya. Kamu, Pak. Tolong.
kami, Pak. Sabar, Pak. Bas. Berbahaya, Pak. Baskara. Sabar. Bahaya, Pak. Mas, ini bahaya, Mas. Aku nggak peduli, itu demi Bianca. Baskara. Maaf, Pak. Sadar, Mas. Biar saya memberi pengertian. Silakan, Pak. Sekarang, dengar. Kita sama-sama kehilangan Bianca. Tapi kamu harus tetap tenang. Tenang. Bianca, Nan. Iya, saya tahu. Tenang, Mas. Tenang. Apa ada korban jiwa, Pak? Ada, Pak. Tapi saat ini jenazah tidak bisa diidentifikasi. Halo, selamat siang, Pak. Gimana sih kamu? Kenapa masih ada orang lain yang mengenali mobil saya? Maksud Bapak apa? Ada aparat yang mengikuti mobil saya. Aparat? Saya tidak tahu. Dan saya tidak lihat orangnya. Tapi saya yakin dia aparat. Saya yakin ada penyusup di dalam tim kamu. Kenapa Bapak bisa berpikir seperti itu? Sebab pengejaran saya terjadi sehari setelah mengadakan pertemuan dengan kamu. Maaf, Pak. Tapi menurut saya alasan itu masih belum kuat untuk memastikan bahwa orang yang udah mengikuti Bapak ini dari pertemuan kemarin. Bisa aja orang ini udah mengikuti Bapak dari beberapa waktu yang lalu. Saya tidak peduli dia dari mana. Yang jelas, cepat kamu lakukan penyelidikan. Dan kalau belum bersih, tidak ada lagi transaksi. Saya sudah keluar banyak modal untuk transaksi ini. Saya harus bisa meyakinkan Bapak supaya mencabut keputusannya itu. Baik, Pak. Saya akan secepatnya mencari penyusup itu. Tapi tolong jangan batalkan transaksi kali ini. Karena saya sudah cukup mengeluarkan banyak uang untuk bisa mendatangkan barang itu dari luar. Selain itu juga resikonya terlalu besar kalau misalkan barang itu disimpan terlalu lama di Jakarta. Saya tidak peduli. Bereskan dulu jaringanmu. Baru kita adakan negosiasi. Awas saja kalau sampai benar-benar ada penyusup di dalam tim saya. Bianca, maafin aku, Bi. Seharusnya aku lebih cepat. Kamu gak akan kayak gini, Bi. Maafin aku. Iya, ini emang salah lu, Bas. Kenapa lu sampai terlambat? Lu kemana, Bas? Kenapa sampai akhirnya Bianca menggantikan lu? Ya, emang seharusnya gue yang mati. Bukan Bianca. Saat misi menangkap si hantu, Bianca dalam keadaan genting. Dan dia hampir mati gara-gara lu. Dan sekarang dia benar-benar pergi. Aku jadi penasaran. Biar jadi nggak ya nonton sama Bas? Lebih baik aku telepon untuk menanyakan. Nomor yang Anda tuju tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Mati handphonenya. Apa mungkin masih nonton ya? Jadi handphonenya masih dimatiin. Otopsi sudah selesai, jasad sudah bisa dilihat. Terima kasih, Dok. Bas. Niko, kamu tunggu di sini. Sudah.
Halo? Halo, Bas. Gimana kamu sama Bian? Jadi kan nonton bareng? Dan, gimana hasilnya, Dan? Jenazah itu benar, dipastikan Bianca. Niko, tolong segera kamu adakan pemakaman untuk orang-orang yang mengenal Bianca sebagai warga negara biasa. Dan cukup tim saja yang tahu kalau sebenarnya jenazah dimakamkan secara prajurit. Kamu paham? Siap, Dan. Dan tolong infokan soal kematian Bianca. Kamu boleh cari tahu ke pihak panti jika mereka mengenal kerabat Bianca. Tapi sejauh ini tidak ada jejak yang ditinggalkan oleh Bianca. Jasa-jasa Bianca tidak sedikit sebagai prajurit. Jadi jenazah kita kuburkan sesuai dengan prosedur dan tradisi kita. Siap, Komandan. Bian kecelakaan, Bu. Mobilnya terbakar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Bas. Bas, saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya betul-betul kaget mendengar berita ini. Saya turut berduka cita ya, Bas. Walaupun saya belum lama kenal sama Bian, tapi entah kenapa saya merasa dekat sekali sama Bian. Bas, saya minta tolong kamu yang ikhlas ya. Mungkin ini sudah takdirnya Bian. Saya mendoakan supaya Bian tenang di sana. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, Bas. Tapi satu hal yang perlu kamu ketahui, Bian itu sangat mencintai kamu, Bas. Aku dan Bian hanya pura-pura pacaran di depan kamu. Makanya kamu ada perasaan kehilangan. Tapi walau aku pura-pura pacaran, tapi kesedihanku saat ini bukan pura-pura. Aku benar-benar merasa hancur. Bian adalah bagian dari misi ini. Dan Bian sudah membuktikan kalau dia bisa diandalkan. Terima kasih doanya, Bu. Saya paham sekali gimana perasaan kamu sekarang. Ya, ya sudah kalau gitu, Bu. Mohon maaf teleponnya harus saya tutup dulu ya. Iya, Bas. Ya Allah, Bian. Halo, ini siapa? Halo, selamat siang, Bu. Maaf, saya Baskara, saya temannya Bianca. Maaf kalau saya telepon mendadak seperti ini, Bu. Saya mau mengabarkan bahwa Bianca sudah meninggal karena kecelakaan, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bianca, anak ibu. Kenapa kamu pergi meninggalkan ibu secepat ini, Nak? Ibu
kenapa? Siapa yang meninggal? Kakak Bianca, nak. Gak Bian. Maaf kalau saya harus menghubungi ke sini, Bu. Karena saya tidak tahu soal keluarganya Bianca. Dan untuk saat ini, jenazahnya Bianca sudah tidak bisa lagi ditemui, Bu. Tolong kirimkan jenazah Bianca ke panti ya. Dia nggak punya keluarga lain. Gak Bian. Ya, baik, Bu. Gak Bian. Pelan-pelan, sayang. Kamu kok sedih? Iya, sayang. Mama sedih karena Mama habis dapat kabar kalau Tante Bian sudah nggak ada, nak. Tante Bian sudah meninggal. Tante Bian udah meninggal. Iya, sayang. Saka doain supaya Tante Bian tenang di sana ya. Kan sudah di surga Tante Biannya, ya. Iya, Ma. Ibu, saya akan kabarin Pak Gani kalau Ibu datang ke kantor ya, Bu. Nggak perlu, Ozi. Saya memang sengaja nggak bilang sama Mas Gani. Nggak apa-apa, saya langsung masuk aja. Siap, Bu. Hai, say. Siapa aja yang ikut ke pertemuan dengan si hantu? Sesuai instruksi, Pak. Kita bagi tim. Jerry, Rudy, dan yang lain ke kantor Bram. Saya dan Ozi langsung ke lokasi. Pengamanannya gimana? Banyak anak buah si hantu yang tersebar, dan saya juga ada pasang kawat sensor untuk pengamanan. Kenapa sampai si aparat itu bisa tahu kalau saya akan bertemu dengan si hantu? Pasti ada yang membocorkan informasi ini, kan? Mama, kita ketemu Papa kan? Iya, sayang. Saya juga nggak tahu, Pak. Semua sudah sesuai prosedur. Tapi tiba-tiba malam itu ada penyergapan. Kita semua panik, tapi untungnya kita berhasil kabur. Kalian semua cari tahu siapa penyusup yang membocorkan informasi penting ini. Sampai dapat. Paham? Paham, Pak. Mereka lagi bahas apa ya? Informasi yang bocor, penyergapan. Aneh sekali. Perasaan aku jadi nggak enak. Apa aku kuat mendengar suaramu, Bian? Aku harus kuat. Bas, kayaknya aku nggak akan selamat deh, Bas. Ada sesuatu hal yang harus aku sampaikan sama kamu, Bas. Tapi aku malu mengakuinya, Bas. Bian kan ngirimin video juga. Video apa ini? Bas, kalau kamu menemukan video ini, berarti aku berada jauh dari kamu sekarang. Aku ingin mengatakan sesuatu hal sama kamu, Bas. Nggak usah bohong kamu, Bianca. Nggak usah pakai alasan tugas deh. Saya tahu kok,
memang kamu yang menggiring opini komandan supaya sandiwara ini nih, pacaran-pacaran ini, itu tetap berlanjut. Gitu kan maksud kamu kan? Gak usah pegang-pegangan juga kali, belum ada orang. Kenapa harus jauh-jauh? Emang ada pacaran jauh-jauhan? Ini nyari kesempatan ya? Mulai perkara nih orangnya. Mau ajakin berantem di sini, di depan Gani sama Nuna, mau? Pertama-tama aku mau minta maaf. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi. Aku nggak tahu apa yang luka-luka yang sudah kamu jalani selama ini dan bagaimana kamu bertahan. Andai aja kalau aku tahu ini dari awal, Bas, mungkin aku bisa duduk di samping kamu dan aku bisa jadi pengobat buat kamu, Bas. Aku menyesal, Bas. Aku menyesal karena kita sering berantem. Aku menyesal karena aku pernah menganggap kamu musuh. Dan andai kalau aku bisa menghapus semuanya, aku akan lakuin apapun itu buat kamu, Bas. Karena aku tahu dan aku sadar kalau aku jatuh cinta sama kamu, Bas. Ternyata selama ini Bian menyimpan dan menutupi perasaannya. Dan bodohnya aku nggak tahu. Aku nggak menyadari itu sama sekali. Kita tunggu di sini aja ya. Papanya lagi meeting, nah. Sabar. Kamu baru pulang sekolah ya? Iya, Pak. Sini, sayang. Kamu udah lama? Enggak, baru aja, Mas. Oh, ya udah masuk yuk. Sabar, duduk di sini dulu ya. Tumben nak datang. Iya, Mas. Sekaligus aku mau ngasih tahu kabar duka. Tadi Bas yang telepon aku. Kabar duka? Kabar duka apa? Bianca udah meninggal, Mas. Karena kecelakaan. Saya turut berduka cita. Pasti berat banget buat Bas. Iya, Mas. Kamu kenapa sih ngeliatin saya begitu? Sebenarnya kamu lagi ngejalanin bisnis apa sih, Mas? Tadi aku nggak sengaja denger kok ada omongan tentang penyergapan orang-orang yang membocorkan rahasia. Kenapa pekerjaan kamu terlihat seperti banyak sekali kekerasan dan intinya aku nggak mau kamu kenapa-napa, Mas. Aku khawatir sama pekerjaan kamu. Aku pernah kehilangan suami aku karena pekerjaannya, Mas. Dan aku nggak mau itu terjadi sama kamu. Nah, bisnis saya itu ya yang bisnis yang selama ini kamu tahu. Bisnis kargo. Gak ada yang lain kok. Udah kamu tenang aja. Tolong jangan bohong, Mas. Banyak sekali kalimat-kalimat yang membuat aku curiga. Salah satunya itu tadi. Penyergapan orang yang membongkar rahasia. Aku mau kamu jujur, Mas. Aku istri kamu, aku berhak tahu. Selama ini aku gak pernah nanya. Tapi barusan aku dengar sesuatu, Mas. Itu
semua cuma istilah-istilah yang biasa kita pakai di bisnis kargo. Gak ada yang perlu kamu curigain. Udah kamu tenang aja. Saya janji saya akan baik-baik aja. Kalau pekerjaan kamu membahayakan, tolong tinggalkan, Mas. Saya kan udah bilang berkali-kali sama kamu. Kita bagi tugas. Urusan nafkah, biar itu menjadi urusan saya. Karena tugas saya adalah untuk memastikan secara finansial keluarga kita tuh aman. Kamu urus rumah tangga. Urus Safa. Aku tahu, Mas. Semua yang kamu lakuin itu demi kita. Tapi aku nggak butuh kemewahan. Yang aku butuhkan hanya ketenangan dan juga kebahagiaan. Aku mau suami aku bekerja yang halal. Aku takut, Mas. Oke. Ya Allah, Bian. Bagaimana jika suatu saat ibumu kembali dan menanyakan keberadaan kamu? Sementara kami menerima kamu sudah begini, yang sudah rusak parah. Bahkan untuk melihat wajah cantik kamu pun kami nggak bisa untuk terakhir kalinya. Ibu kamu menitipkan kamu sama ibu untuk dijaga. Sampai suatu saat ibumu datang menjemputmu, Bianca. Kak Bian, jangan pergi, Kak Bian. Kak Bian, aku udah berani melawan kalau dibully. Aku lakuin yang udah diajarin Kak Bian. Aku mau ceritain ini sama Kak Bian. Kak Bian, jangan pergi, Kak Bian. Itu foto siapa? Itu foto aku sama ibu aku. Itu waktu aku umur 5 tahun. Dan setelah itu aku nggak pernah ketemu sama ibu. Dan aku tinggal di panti. Jadi sekarang ibu kamu di mana? Gak tahu. Gak tahu ada di mana. Tapi aku masih berusaha terus untuk mencari tahu ibu aku lagi ada di mana. Aku doain. Semoga kamu cepat ketemu sama ibu kamu. Makasih, Bas. Amin. Membantu Bianca menemukan ibu kandungnya adalah sesuatu yang akan aku lakukan. Gak peduli sesulit apapun itu. Aku akan menyelesaikan pencariannya itu. Bu, apa saya bisa ngobrol dengan ibu soal ibunya Bianca? Ibu kandungnya Bianca? Mas tahu dari mana soal ini? Begini, Bu. Memang saya kurang terlalu tahu tentang kehidupan pribadinya Bianca, Bu. Tapi saya pernah mendengar kalau Bianca itu masih mencari ibu kandungnya. Mas siapanya Bianca? Saya teman kerjanya, Bu. Berarti instruktur di gym Muay Thai juga? Iya. Mas Gani, kamu yakin gak mau ikut ke pemakamannya Bian? Udah kamu aja yang sana. Ya udah, Mas. Tadi Baskara baru aja kabarin aku kalau Bian dimakamin di panti asuhan. Bianca besar di panti. Aku juga baru tahu tadi. Sebenarnya tuh saya mau pergi ke pemakaman. Tapi saya masih ada urusan dengan klien sore ini. Saya titip salam aja ya buat keluarga Bianca di panti. Iya, Mas. Yaudah kalau gitu aku berangkat ya. Salim Papa. Bye, Papa. Dadah. Bye. Ya. Bye. Hati-hati di jalan ya. Iya, Mas. Duduk, sayang. Sih, Pak. Hati-hati. Dadah, Papa. Dadah, Dadah, sayang. Papa. Bye-bye.
Halo Dan. Ada apa, Gan? Ada hal penting yang mau saya bicarakan. Ini kayak Siap, Dan. Bian, aku gak menyangka kamu akan pergi secepat ini. Kita baru kenal kemarin, tapi aku mengenal kamu. Aku bisa merasakan ketulusan dan kebaikan kamu, Bian. Enak kan? airnya. Makanannya lah. Karena aku tahu dan aku sadar kalau aku jatuh cinta sama kamu, Bas. Maafin aku, Bian. Aku gagal melindungi kamu. Aku seharusnya berada di sana dan melindungi kamu sebagai pemimpin misi. Bas pasti sangat berduka. Aku pernah berada di posisinya. Aku limbung dan tidak berdaya karena kematiannya Mas Dipta. Gue harus lebih hati-hati lagi nih dengan proyek rahasia kita, Dan. Gue gak mau Nuna lebih tahu dalam lagi. Jadi mulai sekarang gue akan mulai mendelegasikan banyak hal ke lo, Dan. Tapi lo kan tahu sendiri, nggak semua hal bisa gue handle. Ada beberapa transaksi yang mau ketemunya langsung sama lo. As a big boss. Udah, soal itu biar gue yang pikirin aja solusinya. Intinya gue udah gak bisa terlibat langsung dalam proyek rahasia kita ini kayak dulu. Dan gue melakukan ini supaya Nuna tuh gak khawatir. Begitu juga Sava. Gan, masa sampai segitunya sih, Gan? Lo tuh harus ketemu sama orang yang benar-benar lo cintai. Baru lo ngerti kenapa lo melakukan ini semua. Kalau lo emang gak bisa menghandle ini semua sendiri, mungkin ini udah waktunya kita melibatkan Baskara dalam proyek kita. Gan, itu terlalu beresiko, Gan. Biar gimana pun dia masih terlalu dini untuk masuk ke proyek rahasia kita, Gan. Tapi loyalitasnya udah terbukti, Dan. Tetap aja, Gan. Kita belum lama ini ngerekrut dia. Masa lu udah percaya gitu aja sama Bas? Oke, gue akan menguji Bas dulu. Tapi kalau sampai dia lolos ujiannya, lo nggak bisa nolak ya. Bian, beristirahatlah dengan tenang. Aku janji,
aku akan mencari ibumu. Bas pasti terpuruk sekali saat ini. Aku merasa perlu untuk memberi dia semangat. Bas, saya turut berduka cita ya. Terima kasih, Bu. Saya tahu persis bagaimana perasaan kamu sekarang. Pasti rasanya sangat sedih. Ditinggal sama seseorang yang sangat kamu cintai. Tapi kamu jangan berkecil hati. Saya yakin Bianca sudah tenang di sana. Karena dia meninggal dengan posisi hubungan kalian sudah membaik. Ya, Bu. Take your time, Bas. Saya berizin untuk itu. Terima kasih, Bu. Kalau kamu butuh teman cerita, saya dan Mas Gani siap mendengarkan semuanya. Baik, Bu. Saya permisi ya, Bas. Apa Ibu punya data-data tentang orang tuanya Bianca, Bu? Ada Mas, saya akan bantu. Siapa nama orang tuanya Bianca, Bu? Nama ibunya Delia. Bianca pernah mencarinya ke alamat lamanya. Tapi ternyata beliau sudah pindah. Dan gak ada satupun yang tahu kemana pindahnya. Saya masih gak percaya Bianca pergi secepat ini. Beberapa hari yang lalu, Bianca masih mampir ke sini dan memberikan uang saku buat adik-adiknya di panti. Seberapa sering, Bu, Bianca mengunjungi panti asuhan ini? Sering sekali, Mas. Bahkan rutin tiap bulan. Tidak hanya itu, Mas. Dia selalu menyisihkan gajinya untuk anak-anak panti. Dan dia juga secara sukarela membantu saya mencarikan pekerjaan untuk adik-adiknya yang sudah mau keluar dari panti. Dia gadis yang baik, yang tulus sekali. Saya sangat kehilangan Bianca, Mas. Kenapa? Kenapa aku terlambat mengetahui sisi hatimu yang mulia ini, Bian? Mas, jangan lupa ya Mas sama konsultasi kita untuk program kehamilan aku. Ya udah, kamu pastinya dulu kapan ya? Sebenarnya aku belum tahu kapan sih Mas, soalnya dokternya masih praktek di luar kota. Nanti aku kabarin Mas Gani ya. Kamu lagi ngapain sih? Dari tadi mainin handphone terus. Aku tuh lagi ngeliat di internet makanan sama minuman apa yang bagus buat diminum sama Pak Sutri yang lagi program kehamilan. Daripada kamu cari-cari informasi terus, gimana kalau kita langsung praktek aja? Ih, pasti Mas. Jangan gitu ah. Aku malu. Aku bingung jadinya harus jawab apa. Gak perlu dijawab. Itu bukan pertanyaan. Ya ampun, Mas. Kamu apa, Pak? Mas, cuma kepentok aja sih. Sini. Aduh, kenapa lagi sih, Mas? Mas, beneran gak sih?
sih? Ya ini nggak tahu nih, kayak kecelentit gitu kok tiba-tiba. Aduh, nggak biasa-biasanya. Mas, maaf banget aku pengen ketawa tapi kamu udah semurut ya sih? Enggak nih, kayak gara-gara kemarin main bola deh aku kurang stretching. Ya udah, Mil kamu tiduran deh. Kamu tiduran, aku ambil kompresan. Udah hampir 5 tahun nikah sama saya kok nggak tahu saya punya asam urat apa enggak. Bentar, Mas kambing lagi nih, Mas. Udah bentar-bentar. Mas! Aduh, tahan bentar. Au. Nggak tahu nih kepanasan apa enggak ya, Mas. Tapi dicoba aja ya. Iya. Kalau lagi kumat tuh sesakin ini ya, Mas. Au. Bentar. Kepanasan nggak? Enggak apa-apa. Oke. Tahan ya, Mas. Ah! Kekencengan! Jangan terlalu kenceng. Oh ya, maaf. Gini. Iya, segitu Pak. Gak enak banget kehilangan partner. Aku merasa setengah ragaku ikut hilang. Sekarang lu traktir. Bas! Bas, si Bianca mana? Mana Bianca? Tahu lu mana Bianca, lu kan habis liburan bareng sama dia lu. Lu aku deh sama kita, lu jadian kan, udah pacaran kan lu sama dia. Sekarang Bianca-nya mana? Bian. Bian udah nggak ada. Hah? Bian kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Maksudnya gimana sih? Bian udah meninggal, Bang. Lu kalau ngomong yang bener lu, yang sopan. Lu kalau mau berantem sama Bianca terserah. Berantem ya normal aja. Cuman omongan lu ini nih yang harus dijaga. Hati-hati lu kalau ngomong. Omongan tuh doa. Tahu lu. Emang bener-bener kagak beres nih orangnya. Bas, kalau emang seandainya terjadi beneran gimana? Siapa yang nyesel? Lu juga yang nyesel. Hati-hati kalau ngomong. Tuh bener tadi dibilang Seki. Ucapan adalah doa. Please, Bang. Saya lagi capek banget. Tolong jangan ganggu. Bas. Ngobrol dulu bentar. Iya. Kita kan baru ketemu, Bas. Bas. Bianca ada mana? Bas. Bas, kalau kamu menemukan video ini, berarti aku berada jauh dari kamu sekarang. Aku ingin mengatakan sesuatu hal sama kamu, Bas. Pertama-tama aku mau minta maaf. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi. Aku nggak tahu apa yang luka-luka yang sudah kamu jalani selama ini. Dan bagaimana kamu bertahan. Andai aja kalau aku tahu ini dari awal, Bas. Mungkin aku bisa duduk di samping kamu. Dan aku bisa jadi pengobat buat kamu, Bas. Dan andai kalau aku bisa menghapus semuanya, aku akan ngelakuin apapun itu buat kamu, Bas. Karena aku tahu dan aku sadar kalau aku jatuh cinta sama kamu, Bas. Maafin aku. Maafin aku, Bian. Aku nggak nyangka ada orang yang bisa begitu mencintaiku.
Padahal selama ini aku tidak memikirkan siapapun kecuali Nuna. Maafkan aku karena telah mengecewakanmu, Bian. Aku tidak bisa membalas cinta kamu sampai akhir hayatmu. Karena tidak semudah itu untuk aku jatuh cinta. Tapi sebagai seorang sahabat, aku akan lakukan semua yang kamu pesan padaku, Bian. Aku akan mencari ibu kamu sampai ketemu. Aku janji. Sekarang tenanglah. Pergi dengan tenang, Bian. Aku akan selalu mendoakanmu agar tenang di sana. Padahal baru selesai liburan bareng sama Bianca udah begini nih. Apa jangan-jangan hubungan mereka lagi renggang ya? Lagi retak. Lagi ada masalah besar yang mengancam hubungan mereka. Itu artinya kesempatan kita lebih lebar untuk mendapatkan Bianca. Sekarang gue mau telepon Bianca. Gue udah punya nomornya, lu belum punya kan? Gue mau speak dulu. Ya, gimana telepon dah? Jangan lihat lu. Iya, lu dengerin baik-baik, jangan cemburu lu. Nomor yang Anda tuju sebenarnya tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Kok nomornya nggak aktif? Oh, mungkin handphone lowbat kali lagi dicas atau nggak ada sinyal. Bisa jadi sih. Oh, jangan-jangan yang tadi diomongin sama Baskara soal Bianca? Wah, jangan-jangan beneran meninggal. Waduh. Bas, keluar dulu bentar, Bas, keluar, Bas. Baskara ini beneran nggak? Bas, keluar dulu bentar, Bas. Bas, keluar, Bas. Baskara ini beneran nggak? Bas. Hei, gue pengen tanya. Tadi lu ngomong sama gue kalau Bianca tuh udah meninggal. Bas. Ini bukan main-main kan, Bas? Kita nanya serius nih ya. Kita nggak bercanda. Bas, tolong jawab jujur, Bas. Ini Bianca beneran meninggal? Tolong jawab jujur, Bas. Jujur. Iya, Bang. Saya bisa di pemakamannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bas, gua minta maaf ya. Gua tahu lu sekarang lagi depresi, lagi frustasi. Maafin gue ya. Gue juga sama minta maaf sama lo kalau omongan gue tadi nyinggung lo, tapi gue tahu perasaan lo sekarang lagi hancur dan apalagi lo status udah pacaran sama Bianca. Pacar? Kata siapa, Bang? Ya elah, Bas. Lu lagi sedih kayak gini masih aja lu nggak mau ngakuin? Lu kan kemarin abis liburan bareng sama Bianca. Iya, kan kita lihat waktu video callan gimana sih lu? Oh iya, Eki sama Dani kan sempat melihat wajah Bianca di akhir video call kemarin itu. Bianca kecelakaannya di mana, Bas? Iya paling nggak anterin gue lah, Bas, lu ke tempat kecelakaannya Bianca, Bas. Gue di sana pengen kirim doa buat Bianca biar gimana pun kan kita tetangga, kita saling mengenal. Bener. Ada baik. Anterin kita ya. Ayo, Bas, anterin dong, Bas. Iya, Bang. Iya. Mau kemana? Oh, kira lu mau masuk lagi. Kunci, Bang. Iya. Di sini, Bang. Tempat kecelakaannya Bianca. Ya Allah, meskipun hamba gagal ya Allah jadi pendamping hidupnya, meskipun hamba gagal ya Allah menjadikan Bianca jadi bidadari surga hamba ya Allah, tapi hamba mohon kepadamu, ampunilah segala khilaf dan dosanya ya Allah, dan mudahkanlah
jalan menuju ridho-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabb. Sedih sekali rasanya hati ini. Hamba baru kenal dengannya. Belum sempat menggapai hatinya dan membahagiakannya. Tapi hamba harus ditinggal dengan cara seperti ini. Ya Allah. Semoga Bianca tenang di sisi-Mu ya Allah. Amin. Aku sungguh menyesal, Bian. Aku menyesal. Kenapa saat itu aku nggak menolak aja? Kalau menolak, nggak akan ada kejadian seperti ini. Bian, kalau aku menolak ajakan itu, pasti akulah yang akan mengejar si hantu. Bukan kamu, Bian. Dan kamu nggak perlu mengalami kejadian seperti ini. Aku menyesal sekali. Kenapa aku nggak naik mobil aja waktu itu? Sehingga kamu bisa menghubungi aku. Jadi kamu nggak perlu mengambil alih tugasku. Aku seharusnya bisa bergerak lebih cepat mengambil alih tugas. Sebelum kecelakaan itu terjadi. Maafin aku, Bian. Maaf.